Cenikon. Dan saya Bella. Oke, bertemu kembali di Ruang Orgasme, ruang obrolan ringan, gaul, dan santai mengenai seks ya. Kali ini kita akan bahas apa, Kak? Jadi hari ini kita akan membahas hal yang sering banget ditanyakan atau bahkan request ya ke tempat praktek kita, yaitu bagaimana cara bagaimana saya mendapatkan anak laki-laki ataupun perempuan. Nah, gitu. apalagi di Indonesia ini kan suku-suku tertentu punya requestan tertentu, pengen punya cucu laki, punya cucu perempuan, punya laki-laki biar menerusin marga, menerusin ini dan itu segala macam. Nah, jadi kali ini kita mau bahas bagaimana sih akhirnya bisa mendapatkan anak laki-laki maupun anak perempuan. Oke, pertama nih ya yang mau kita sampaikan terlebih dahulu ya, untuk penentuan jenis kelamin ini memang ini rahasianya ilahi ya, rahasianya Tuhan, bukan kita dokternya ya yang menentukan gitu. Karena penentuan jenis kelamin itu teman-teman terjadi tepat pada saat memang sperma itu membuahi sel telur. Dan ingat, sperma yang masuk itu dia jumlahnya bisa berapa banyak, Kak? Ada ratusan juta, bisa puluhan sampai ratusan juta. Bayangin, dan yang jadi embrio yang bakalan jadi individu itu cuma satu di antara itu semua. Berjumpa dengan sel telur yang cuma satu. Jadi satu sel telur dan satu sel sperma. Nah, sel sperma ini yang membawa bisa berbeda dia maksudnya. Dia bisa mengandung kromosom X dan bisa mengandung kromosom Y. Sedangkan sel telurnya itu kan dia kromosom X. Maka kalau misalnya spermanya X jumpa dengan X jadi perempuan dan XY jumpa dengan Y jumpa dengan X menjadi laki-laki gitu ya, Kak ya. Nah, iya jangan lupa ini pelajaran udah dari biologi zaman SMP mungkin ya. Kalau XX itu adalah seks kromosom untuk perempuan dan XY adalah seks kromosom untuk laki-laki. Nah, jadi kalau lihat tadi cerita kita ini, jadi yang menentukan jenis kelamin itu sebenarnya yang dua-duanya sih ya, baik pihak laki-laki ataupun pihak wanita gitu. Cuman ya memang ini juga perlu kita luruskan karena kadang-kadang kalau kasusnya misalnya tidak kunjung-kunjung dapat anak laki-laki ya, yang sering banget tuh kan dianggap sepertinya perempuannya itu salah. Nah ini harus diluruskan, jadi nggak benar demikian karena ini adalah kerjasama antara laki-laki dan perempuan. Oke, nah sekarang kita akan bahas nih bagaimana akhirnya teman-teman bisa mendapatkan anak laki-laki dan anak perempuan ini. Nah sebelumnya nih saya lupa lagi satu lagi, Kak ya. Jadi kalau misalnya ratusan juta sperma tadi itu keluar pada saat berhubungan seksual, nah di situ pun teman-teman harus tahu bahwa kita nggak tahu ya yang mana X yang mana Y gitu. Cuman yang kita tahu berdasarkan penelitian dikatakan bahwa komposisinya perbandingannya itu adalah 1 banding 1. Jadi kalau misalnya ada 100 juta sperma yang keluar, 50 juta itu adalah laki-laki X, Y, sedangkan perempuan itu ada 50 juta yang XX. Sehingga kalau ditanya tiap kali berhubungan itu berapa sih peluang hamil laki dan hamil perempuan itu ya? Hampir sama gitu ya. Cuman yang kali ini kita akan bicarakan gimana caranya supaya hampir sama ini bisa ditikung ya, memperbesar kemungkinan. Ya, besar kemungkinan. Oke. Ada berapa cara yang kita akan bahas? Yang pertama apa, Kak? Yang pertama yaitu bisa dengan bayi tabung untuk yang paling pasti ya. Gimana tuh, Kak? Nah, jadi kalau misalnya proses bayi tabung itu kan memang kita di mana prosesnya itu memilih sperma dan sel telur gitu ya digabung langsung. Nah, ketika sudah menjadi embrio itu ya di dalam cawan ini kemudian akan diambil salah satu sel yang akan diperiksa, namanya adalah prenatal genetic testing. Iya, jadi prenatal genetic testing. Nah, itu di situ salah satunya adalah untuk memeriksa sebetulnya kromosom seks dari bakal calon bayi ini apa sih kira-kira begitu. Meskipun selain itu juga bisa dilakukan biasanya untuk melakukan diagnosis ya kalau ada kelainan genetik biasanya itu menjadi screening salah satunya. Jadi tuh kalau yang untuk bayi tabung ini memang keuntungannya cukup banyak sekali. Jadi kita tidak hanya tahu ibaratnya ini kromosomnya si embrio ini tuh X apa Y, XX apa XY ya, tidak hanya itu, tapi juga selain dari jumlahnya kita tahu lengkap nggak ini jumlahnya normal nggak 46 XS atau 46 XY. Kita juga bisa tahu misalnya kelainan-kelainan penyakit yang lain. Jadi kalau misalnya kromosomnya kurang kan, Kak, misalnya 45X0. Jadi kita tahu bahwa embrio ini punya kecenderungan jadi sindrom Turner misalnya, atau kelebihan kromosom misalnya jadi 47XXY atau XYY
gitu ya. Itu sindrom-sindrom yang seperti itu atau yang sindrom Down ya. Betul. Edward Toto itu semua bisa kita periksakan pada pemeriksaan ini. Jadi bukan hanya jenis kelamin toh. Nah, selain itu juga ada pemeriksaan-pemeriksaan yang lain juga Kak ya. Ada genetik tertentu misalnya Betul. seperti yang kasusnya misalnya kanker payudara ya. Kanker payudara itu kan penyebabnya kan BRCA. Nah, mutasi pada BRCA1, BRCA2 itu bisa diperiksakan teman-teman ya, diperiksakan dan akhirnya kita tahu embrio ini mewakili embrio yang memutasi ya, mutasi BRCA ataupun 1 atau BRCA2 sehingga mungkin kalau bayi ini nanti lahir bisa memiliki kemungkinan jadi kanker payudara di kemudian hari. Jadi memang biasanya indikasi-indikasinya selain dari misalnya usia dari orang tuanya ini, calon orang tuanya ini memang sudah di atas 35 tahun. Selain itu juga misalnya ada histori di keluarga yang memiliki kelainan tertentu. Misalnya tadi ada misalnya kanker payudara riwayatnya atau misalnya ada kelainan genetik lain di keluarga itu, maka salah satu indikasi untuk melakukan prenatal genetic testing. Ya, tapi ingat ini dilakukan pada saat yang ada program bayi tabungnya dan Betul. tidak semua tempat bisa melakukannya dan biayanya cukup mahal juga. Biayanya cukup mahal. Ya, satu embrio kira mungkin 7 juta atau berapa juta saya lupa ya pastinya. Ya monggo silakan kalau ada yang berminat bisa konsultasikan ke layanan-layanan tertentu. Padahal yang diperiksa nanti nggak cuma satu embrio. Iya, kalau ada 20 embrio 20 kali 7 Semuanya berapa tuh ya, diperiksa. 140 juta kalau mau gitu. Nah, oleh sebab itu Kak, makanya akhirnya ada peraturannya. Jadi untuk mendapatkan jenis kelamin ini tuh ada peraturannya teman-teman ya. Jadi peraturan untuk memilih jenis kelamin ini itu diatur oleh peraturan pemerintah nomor 61 kalau nggak salah tahun 2014. Jadi artinya tidak boleh sembarang juga. Jadi misalnya datang nih baru nikah, saya mau anak laki-laki langsung nggak bisa ya. Jadi pemilihan jenis kelamin itu hanya boleh dilakukan pada anak kedua dan seterusnya. Ya ada peraturannya yang Ya, paling tidak di Indonesia peraturannya seperti itu ya. Kalau luar negeri mah bebas ya. Kalau kita di Indonesia ada peraturan seperti itu. Oke, yang kedua Kak. Yang kedua ada lagi nih biasanya datang mau inseminasi. Bedanya inseminasi sama bayi tabung tadi, kalau bayi tabung spermanya betul-betul langsung ditemukan dengan sel telur, kalau inseminasi hanya jaraknya saja yang didekatkan. Biasanya kalau berhubungan seksual secara natural itu kan spermanya dikeluarkannya di daerah vagina ya. Nah, kalau ini dia diteruskan sampai di daerah rahimnya. Jadi lebih dekat langsung gitu. diperdekat ya jarak di antara sperma jumpa dengan si sel telurnya. Betul. Tapi, gimana ini bisa Kak? Bisa dipakai? Oh iya. Nah, tapi ini ada prosesnya teman-teman. Jadi enggak yang ejakulat langsung dimasukin aja gitu, nggak mungkin gitu. Ada prosesnya, kita namanya preparasi sperma gitu ya, untuk menghindari misalnya ada infeksi dan lain-lain. Kita buat jadi seminimal mungkin ya untuk kontaminasi. Nah, selain itu pada saat proses itu nanti akan ada sperma-sperma yang paling kualitasnya paling oke diharapkannya yang dari hasil preparasi sperma itu. Ketika dimasukkan ini, ketika preparasi sperma ini ada beberapa teknik-teknik atau metode yang memang setelah diteliti itu memperbesar kemungkinan jadi laki-laki dan perempuan. Ya, kenapa bisa gitu Kak? Melihat dari sifat spermanya dulu kali ya. Sifat spermanya memang ada sifat tertentu. ya, memang ada sifat tertentu. Jadi katanya sih ya, kalau yang sperma yang mengandung kromosom X itu dia sifatnya itu dia nggak lincah ya, nggak lincah banget, tapi dia lebih tahan lama. Nah, kalau yang laki yang punya kromosom Y, dia lebih lincah, tapi dia nggak tahan lama. Nah, jadi sifatnya inilah yang dimanfaatkan ya dalam proses pencucian sperma sehingga kita memperbesar kemungkinan untuk memasukkan sperma-sperma yang mengandung kromosom Y. Tadi tekniknya namanya teknik pencucian sperma swim up ya, direct swim up ya, direct swim up, sehingga akhirnya kita bisa memperbesar kemungkinan nanti sperma yang dimasukkan itu adalah sperma-sperma yang mengandung kromosom Y. Nah, pengalaman Kak Bel nih, ini pengalaman sih ya. Kak Bel kan sering mengerjakan juga nih inseminasi teman-teman ya. Nah, berapa persen yang akhirnya berhasil jadi laki dan perempuan lah, sesuai requestan lah, by request gitu maksudnya? Nggak banyak sih. Memang dari penelitian pun tidak sebesar itu meningkatkan chance-nya. Tetap paling besar itu ya lewat prenatal genetic testing tadi. Oke, berarti ya mungkin berapa? 50, 60 ada ya? 60-an mungkin ya. Ya, tapi modalnya lebih dikit ketimbang yang bayi tabung. Kalau bayi tabung kan bisa sampai puluhan juta. Kalau yang inseminasi itu paling berapa Kak biayanya? Biayanya nggak nyampe 10 juta kalau inseminasi. Nggak nyampe 10 juta ya, itu untuk inseminasi. Nah, kita punya metode yang ketiga. Nah, ini pasti metode yang ditunggu-tunggu ya. Karena nggak mau mengeluarkan biaya yang besar hanya untuk
mendapatkan anak laki-laki ataupun anak perempuan yang tentu metode secara alami ya, berhubungan seks secara alami. Nah, untuk metode berhubungan seks secara alami ini kita mengacu kepada salah satu metode yang diungkapkan oleh Settles ya. Settles itu metodenya sudah lama banget teman-teman. Ini metode tahun 1960-an bahkan Kak. Ya, metode yang sudah usang banget, tapi tetap aja Settles di sini itu mengacu kepada tadi sifatnya sperma itu ya Kak ya, sperma yang kromosom X itu lebih lambat ya, tapi lebih tahan lama, yaitu lebih cepat tapi tidak tahan lama. Nah, oleh sebab itu akhirnya untuk mendapatkan anak laki-laki dan anak perempuan ini, saran yang disampaikan oleh Settles itu adalah pertama waktu berhubungan. Ya, waktu berhubungan yang disesuaikan dengan waktu ovulasi. Gimana tuh Kak? Nah, tapi ini sebagai catatan ya buat calon-calon ibu semua, pada saat program hamil harus benar-benar mencatat siklus menstruasi ya, karena memang untuk men-trace kapan ovulasi itu semakin lama kita merecord itu akan jauh lebih tepat. Nah, pada saat dengan metode Settles ini, karena dia yang paling lama hidupnya itu kan yang kromosom X ya. Bisa bertahan 48 jam ya sperma ya teman-teman. Sperma dengan kromosom X itu kan yang lebih tahan lama. Jadi dia mempropos bahwa kalau gitu berhubungan seksualnya 3 hari sampai 4 hari sebelum ovulasi. Oke, lebih jauh jaraknya dari masa ovulasi. Karena dengan dengan tadi, karena sifatnya tadi yang kromosom X, sperma kromosom X itu lebih lama dia hidupnya di dalam vagina gitu. Jadi diharapkan nanti pada saat ovulasi yang Y udah pada tumbang duluan, yang X-nya yang menggantikan. Betul. Sehingga jadinya 46XX. Nah, sebaliknya justru kalau dia mau Y, kalau mau Y itu berarti berhubungannya tuh dekat-dekat dengan waktu ovulasi. Biar nanti pada saat ovulasi terjadi si yang sperma Y yang tadi kebetulan dia cepat geraknya, dia akan membuahi yang si kromosom X. Jadi benar-benar hari H-1 ovulasi yang benar-benar mendekati ovulasi. Itu adalah untuk program anak laki-laki. Nah, ada juga dulu menyarankan nih masalah posisi-posisi Kak. Ini pernah juga ya sering seliweran nih masalah posisi, mengaruh nggak sih Dok? Nah, ini masalah posisi ini memang sampai sekarang belum ada penelitian yang pasti melaporkan. Tapi mungkin argumennya yang menyatakan posisi ini lebih kepada masalah itu tadi mempercepat si X ataupun si Y tadi nyampe ya. Jadi kalau mungkin penetrasinya lebih dalam, yang mungkin penis bisa masuk lebih dalam kan mempercepat peluangnya si Y yang tadi itu lebih lebih gercep gitu ya untuk membuahi yang si sel telurnya gitu. Itu masalah posisi. Cuman sampai sejauh ini sih posisi yang mana yang berimpact mendapatkan anak laki anak perempuan itu tuh belum ada. Mau doggy style kah, missionary kah, atau mau yang mana itu tidak ada ya. Sama aja semuanya ya. Yang paling ngaruh itu masalah ovulasi dan juga waktu berhubungan. Betul. Nah, terus sampai yang terakhir ini juga yang paling sering ya, pasti kalau udah mau selesai dari meja praktek itu pasti tanya, "Dok, makanannya apa?" Nah, gimana Kak soal makanan? Iya, jadi kalau makanan ternyata katanya dari hasil peneliti ya, kalau misalnya pengen punya anak perempuan itu harus makanan yang rendah sodium dan juga tinggi kalium. Kalsium, tinggi kalsium. Jadi rendah natrium dan tinggi kalsium. Jadi ibu-ibu yang mau program anak cewek mungkin sudah dari sebulanan mungkin ya, sebulanan 2 bulanan itu membiasakan tuh banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung kalsium ya. Apa aja tuh contohnya? Contohnya banyak sih yang sayur-sayuran ya, brokoli gitu, bayam-bayaman itu banyak mengandung kalsium ya. Susu juga ya mengandung kalsium gitu. Nah, dairy itu products ya. Jadi itu yang vegetarian ya Kak ya. Ya, lebih ke produk-produk seperti itu disarankan untuk mendapatkan anak perempuan. Tapi itu tidak hanya pada saat mau berhubungan loh ya. Kalau bisa itu sudah sebulanan, 2 bulanan ya. Bisa memakai produk-produk mengandung kalsium. Nah, kalau untuk yang laki-laki Kak? Untuk yang laki-laki justru yang tinggi sodium malah. Kebalikannya ya? Kebalikannya sama perempuan gitu. Makanya makanan yang dianjurkan tuh kayak banyak dagingan, seafood-seafoodan kayaknya ya. Nah, itu bisa besar peluang untuk mendapatkan kehamilan laki-laki. Nah, itu penelitian lengkapnya ada di sini. Nanti teman-teman bisa baca ya, yang tertarik mungkin untuk melihat benar nggak sih yang dikatakan Dr. Jenny Dr. Bella dulu? Nih ya, kita punya evidence base-nya adalah yang satu ini. Dan ini merupakan salah satu penelitian yang sering dipakai Mas sampai sekarang Kak. Udah banyak banget disitasi dan dia dijadikan rekomendasi. Ya memang dulu sih waktu saya baca penelitian ini saya mikir kenapa jadi makanan ya. Tapi tahu nggak asal muasalnya Kak dari mana?
ya, karena memang pertimbangkan itu uji coba pada hewan. Jadi hewan-hewan tertentu ketika ternyata dikasih nutrisi-nutrisi tertentu, banyakan anaknya rasio laki-laki perempuannya tuh ketika kaya akan kalsium tuh yang perempuan lebih banyak. Tapi ketika akhirnya kaya akan kalium ya atau kaya sodium, natrium maksudnya ya garam-garaman teman-teman, maka dia anak laki-laki yang lebih banyak. Jadi ya menurut saya sih untuk solusi nomor 3 ini sih nice to try. Artinya kan nggak rugi ya kalau mau coba, nggak ada yang dirugikan juga. Jadi ya monggo silakan mau mencoba metode yang manapun, disesuaikan tentunya dengan budget dan kemampuan ya. Betul. Oke, ada lagi Kak? Ya udah sih rasanya. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab Betul. rasa ingin tahu pertanyaan daripada teman-teman semua. Tentunya tadi solusi-solusi kita monggo silakan dicoba, dan kalau berhasil please ya kasih kita dong ya, maksudnya feedback benar nggak ya solusi. Komen please kasih ya. tahu. Oh iya, sarannya Dokter Chen sama Dokter Bella sukses berhasil kami. ya, yang disampaikan itu buat kita pasti senang banget ya. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman di topik-topik yang lain. Jika punya topik khusus untuk boleh kita belajari bareng-bareng, share bareng-bareng, monggo silakan tulis di komen, dan jangan lupa untuk mensubscribe dan juga share video-video kita. Oke, saya Cenikon. Saya Bella. Terima kasih semua. Sampai jumpa lagi.